Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novel Andika Darmawan, mahasiswa kami di Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas UAS data matkul data mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan proyek akhir data mining dan kesehatan, klasifikasi ILPD, tinggian liver pasien dataset menggunakan model K-Niers-Nichols KNN. Di sini untuk pertama saya menggunakan dataset Indian liver pasien dataset, yaitu dataset yang digunakan merupakan dataset untuk penyakit liver pada pasien. Dataset ini terdiri dari 8.582 baris dan 11 kolom variabel. Variabel target atau label pada dataset ini adalah kolom terakhir yang menunjukkan kondisi pasien dengan nilai 1, kemudian pasien memiliki penyakit liver, dan 0, kemudian pasien tidak memiliki penyakit liver. Dataset ini memiliki 4 missing value pada kolom 0,9. Sementara kolom lainnya tidak memiliki missing value, sehingga data sebagian besar lengkap. Pendekatan data mining dalam penelitian ini menggunakan algoritma KNN. Algoritma ini dibeli karena sesuai karakteristik dataset yang memiliki jumlah observasi kecil dan dimensi variabel terbatas. Menggunakan KNN mendeteksi dan menghasilkan klasifikasi yang akurat. Kelebihan KNN terletak pada kesederhanaan implementasi serta kemampuan menangani data dengan skala berbeda setelah proses normalisasi. Adapun tahapan dan rencana pengolahan data adalah sebagai berikut. Untuk pertamanya, kita langsung ke Rapid Miner, buka Rapid Miner, lalu cari operator CSV. Lalu kita drop and drag di halaman desain. Lalu ke parameter, diklik, cari dataset yang kita punya. Di sini saya taruh dataset di ini, di next, lalu di next lagi. Di bagian kolom terakhir variabel, diklik, change type-nya diganti binominal, change role-nya diganti label. Lalu oke, lalu finish. Lalu cari operator normalize. Lalu sambungkan. Setelah itu cari operator split data. Itu split data di bagian parameternya kita ODD entry yaitu 0,6, 0,4, 0,6, klik lagi 0,4. Lalu cari operator KNN. Lalu kita sambungkan. Di parameter KNN kita ganti menjadi 3. Kenapa saya pilih 3? Karena saya sudah mencoba 3, 5, dan 7. Hasil paling terbaik adalah 3. Di situ cari operator apply model. Lalu di bagian depannya. Lalu sambungkan, sambungkan. Lalu cari operator performance. Lalu sambungkan, sambungkan. Lalu di bagian ini checklist AUC, recall, precision, sensitivity, dan specificity. Lalu kita apply. Untuk hasilnya seperti ini. Model memiliki akurasi sebesar 92,55% dengan presisi untuk kelas 1 sebesar 90,55% dan kelas 2 sebesar 100%.
Rekal untuk kelas 1 mencapai 100%, sedangkan untuk kelas 2 sebesar 74%. Hasil ini menunjukkan bahwa cukup baik dalam mengenali kelas 1, namun kurang optimal dalam mendeteksi sampel dari kelas 2, yang terlihat dari nilai rekal yang lebih rendah. Lalu kita masuk ke grafik AUC. Model memiliki nilai AUC yaitu area under the curve sebesar 0,990, yang menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik. Kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic menunjukkan pemisahan yang hampir sempurna antara kelas positif dan kelas negatif, dengan garis merah mendekati sudut kiri atas grafik, mencerminkan sensitivitas dan spesifik tinggi. Hal ini menandakan model mampu membedakan antara kedua kelas dengan efektif. Lalu kita ke hasil precision. Model ini memiliki presentasi sebesar 90,55% untuk kelas 1 dan 100% untuk kelas 2. Ini menunjukkan bahwa model sangat akurat dalam mengenali kelas 2, namun performa dalam mendeteksi seluruhnya sampel kelas 2 masih diperhitungkan. Yaitu kita masuk ke rekal. Memiliki persentase sebesar 74%, dengan kelas 1 yaitu 100% dan kelas 2 yaitu 74%. Hasil ini menunjukkan bahwa model sangat akurat mengenali kelas 2, namun performa dalam mendekati seluruh sampel kelas 2 masih dapat ditingkatkan. Kita lanjut ke sensitivity. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sensitivitas untuk kelas positif yaitu 74%. Dalam tabel evaluasi, model berhasil memprediksi 24,9 sampel dengan benar sebagai kelas 1 dan salah mengklasifikasi 26 sampel dari kelas 2. Sebagai kelas 1, presisi untuk kelas 1 tercatat sebesar 90,55%. Sementara itu, model memproduksi semua sampel kelas 2 dengan benar, 74 sampel, sehingga presisi untuk kelas 2 mencapai 100%. Rekal untuk kelas 1 adalah 100%, sementara untuk rekal kelas 2 adalah 74%. Nah, ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik untuk kelas 1. Tetapi sensitivitas terhadap kelas 2 perlu ditingkatkan lagi, yaitu spesifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa model spesifikasi besar 100%. Berarti model mampu mengidentifikasi semua sampel non-positif kelas 1 dengan benar sebagai bukan kelas positif kelas 2. Model ini berhasil membersihkan 249 sampel dengan benar sebagai kelas 1 dan tidak ada kesalahan klasifikasi sampel dari kelas 1 ke kelas 2. Presisi untuk kelas 1 adalah 90,55%. Untuk kelas 2 mencapai 90% dan 100%. Meskipun performa dalam membersih kelas positif masih dapat ditingkatkan. Untuk bab 3, yaitu kesimpulan, model KNN ini diterapkan dataset LB menunjukkan hasil evaluasi memadai dengan akurasi sebesar 92,5%. Model mampu menghasilkan sampel 1 tidak memiliki pihak liver dengan sangat baik, dibuktikan dengan nilai rekal 100% dan spesifikasi yang juga mencapai 100%. Namun, performa model untuk mendeteksi kelas 2 masih kurang optimal, terlihat sensitivitas sebesar 74%. Meskipun demikian, presisi untuk kelas 2 mencapai 100%. Menunjukkan bahwa prediksi kelas ini sangat akurat. Nilai AUC sebenar 0,990, memperkuat bahwa model ini memiliki klasifikasi yang tinggi secara keseluruhan. Dengan hasil ini, model menunjukkan potensi yang baik mendukung klasifikasi pasien liver, tapi masih memerlukan perbaikan khususnya dalam meningkatkan sensitivitas terhadap kelas positif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan parameter model atau menerapkan metode penanganan data yang lebih sesuai. Terima kasih.